Baik pemirsa, kembali lagi di acara Sabula Talk dan pastinya dengan Pak Lukman. Baik nih Pak, mengenai kelas unggulan ada landasan tersendiri nggak sih Pak? Ya, kelas unggul di Mansatu Bandar Lampung, landasan atau payung hukumnya tentunya ada ya di Dirjen Pendis, di SK Dirjen Pendis nomor 6768 atau kalau nggak lupa ya tahun 2020, itu dasar bahwa Mansatu adalah salah satu madrasah penyelenggara riset. Itulah dasarnya, makanya kedepannya juga anak-anak di kelas unggul ini akan kita jadikan produk-produk peneliti muda. Peneliti muda, jadi anak-anak di Mansatu Bandar Lampung nanti akan kita ambilkan coachnya atau pelatihnya dari perguruan tinggi terdekat untuk keagamaan atau humaniora, itu nanti akan bekerja sama dengan UIN, dan itu sudah kita lakukan, tinggal eksekusi nanti di semester ini. Kemudian untuk ilmu-ilmu pengetahuan alam, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kita sudah bekerja sama dengan Unila di Fakultas MIPA dan dengan ITERA, karena ketika kita mengantarkan anak menjadi bintang itu juga tidak terlepas dari perguruan tinggi terdekat, dan itu sudah kita lampaui dan sedang akan kita perbanyak produk-produknya. Tentunya dalam waktu dekat yang selama ini juara di Olimpiade, KSM dan seterusnya, kita akan tingkatkan menjadi juara-juara penelitian termasuk riset muda. Karena kita kalah jauh dengan Thailand, Singapura, bahkan di Pakistan kita masih di bawahnya untuk yang hobi meneliti. Karena di Indonesia dari 1 juta penduduk kita itu hanya 40 yang jadi peneliti di Indonesia. Ya, jadi kan hanya kecil sekali. Ya, makanya nanti Mansatu Bandar Lampung melalui cita-cita Kementerian Agama akan kita produksi anak-anak menjadi bintang-bintang untuk menjadi peneliti muda. Jadi sangatlah tepat ketika anak pertama kita bekali dengan bahasa Inggris yang cukup, kemudian mampu melakukan riset sederhana, kemudian dia akan mampu mempublikasi secara ilmiah baik di jurnal maupun di dunia publikasi yang lain. Nah, kalau itu sudah mampu dilakukan, maka hasil-hasil penelitian dia akan abadi. Ketika dia nanti jadi guru, jadi dosen, modal dia sudah banyak. Dan itu tentunya hasilnya real ya, real, betul-betul real, dan ada novelty yang didapatkan dari penelitian anak-anak di kelas SMA dan aliyah ya. Kalau ini sudah terwujud, maka tidak menutup kemungkinan Lampung juga akan mengikuti jejak-jejak madrasah-madrasah yang ada di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik Pak, mengenai target dan sasarannya itu seperti apa nih Pak? Ya, targetnya itu tadi, tentunya kita akan memberikan formula ya, karena nanti madrasah-madrasah lain juga bisa memanfaatkan novelty ini ya, formula ini untuk bisa mengungkit potensi tidak hanya di madrasah sekolah ya. Kita tidak bisa mengelola sebuah pendidikan dengan sekedarnya, harus punya strategi dan formula tersendiri, dan di Mansatu itu tentunya akan menjadi produk-produk yang bisa diandalkan. Kenapa? Anak-anak alumni Mansatu itu ya, minimnya itu anak yang laki-laki itu kan punya hafalan beberapa juz. Ya, ketika dia tamat di masyarakat pasti kepake. Ya. Dia bisa ngajar ngaji, bisa jadi khotib, bisa jadi imam tarawih. Ya. Orang tuanya meninggal, dia bisa jadi imam dan doanya. Itu minimal ya. Kebutuhan di masyarakat itu sekarang butuh real. Iya, betul. Makanya ketika anak-anak kita terima di SPN dan seterusnya, toh mereka juga pernah disampaikan ke saya sebuah testimoni. Kalau ada anak madrasah yang terima di SPN, saya bangga. Kenapa? Ketika hari Jumat mau khotib, anaknya sudah siap, yang azan sudah siap, doanya sudah siap. Jadi minimal ya, minimal. Kemudian tentunya madrasah tadi tidak hanya mengurusi soal doa dan seterusnya ya, urusan ibadah saja. Tadi saya katakan anak-anak madrasah sekarang juga harus jadi periset muda, peneliti muda, karena setiap tahun itu akan dilombakan di kementerian tentang madrasah MyRes ya, madrasah Young Research. Itu setiap tahun akan dilombakan dan itu diapresiasi oleh kementerian, terutama Kementerian Agama. Tahun kemarin Lampung belum muncul. Insya Allah nanti beberapa tahun akan datang akan muncul bintang-bintang riset dari Mansatu Bandar Lampung.
Baik Pak, mengenai program kegiatan, ada berapa bidang pembagian di kelas unggul ini sendiri Pak? Ya, jadi kelas unggul itu yang pertama untuk kelas-kelas IPA ya, atau MIA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Iya. Itu ada beberapa kelas, 3 atau 4 kelas. Kemudian itu juga terbagi, nanti dia akan kelebihannya di fisika, apakah di kimia, apakah di biologi. Nah, Jadi itu ada pembagian sendiri? ya, nanti dia juga akan meneliti di misalkan MIA 1, dia akan fokus di fisika. Iya. Di samping pelajarannya tetap, Iya, artinya betul. dia akan fokus di fisika, di penelitian maupun di keilmuan. Nanti di MIA 2, mungkin dia akan, bukan mungkin ya, kita sudah terapkan untuk kimia. Iya. MIA 3-nya untuk biologi dan seterusnya. Kemudian untuk MIA ya, Iya. itu peminatnya paling banyak. Paling banyak, paling banyak. paling banyak MIA. Jadi banyak yang kecewa akhirnya karena memang bukan tidak layak ya. Sudah layak, kalau udah dapat nomor tes itu udah layak, hanya kapasitasnya terbatas. Dia harus bertarung lewat tes berikutnya, Persaingannya CAT dan sangat seterusnya ketat ya. sekali, ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu jurusan ilmu-ilmu pengetahuan sosial atau IPS kalau zaman kita dulu ya, Iya, betul. paling IIS ya, ilmu-ilmu Iya. sosial. Itu juga IIS yang I1 dia akan bermaksimal di geografi misalnya. Kemudian yang IS2-nya akan maksimal di ekonomi. Tetap kurikulum yang lain tetap kita Iya. menunya juga akan kita tingkatkan. Kemudian ada juga di ilmu-ilmu bahasa. Di MAN 1 Bandar Lampung itu jangan salah, anak itu biasa pinter bahasa Mandarin, Mbak. Jadi kalau kita lagi ada acara seremonial itu MC-nya bisa 5 bahasa. Ya, bahasa Indonesia, Jadi bahasa satu orang Inggris. bisa 5 bahasa. Kita bagi. Waduh. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman ya. Nah, itu bunyi. Jadi nggak salah kalau anak-anak masa itu bahasa Mandarinnya ya oke gitu ya, anak-anak bahasa ya gitu kan. Nah, nanti memang kita biasa di bahasa Inggris sama Mandarin kita yang ini apa yang kita unggulkan ya. Artinya salah satu guru kita juga kita pernah kirim ke Tiongkok ya, berapa 8 bulan apa berapa itu. Sehingga luar biasa, anak-anak juga biasa ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris, kemudian di bahasa Arab, Mandarin, Jerman itu untuk kelas bahasa itu, dan itu juga banyak diterima di jalur-jalur undangan di perguruan tinggi negeri kelas bahasa. Hampir Jadi udah ada jalur undangan sendiri ya, Pak ya? ya karena peminat-peminat kan sekolah-sekolah lain bahasa jarang ya. Iya, betul. Nah, kita ada gitu. Jadi nggak sulit untuk masuk perguruan tinggi negeri dan melalui jalur undangan maupun jalur tes dari jalur bahasa. Yang ketiga, jalur-jalur keagamaan tadi, kelas-kelas kalau bahasa kita ilmu-ilmu keagamaan. Luar biasa juga. Tadi kita juga tidak menduga ya, anak-anak yang hafalannya bagus ternyata bisa diterima di semua lini. Tadi saya katakan bisa diterima di Polri, bisa terima di ITERA, farmasi malah ya. Artinya luar biasa. Artinya model-model keagamaan itu ternyata bisa mengungkit prestasi dia dan yang lain gitu loh, Mbak. Jadi ada beberapa segmen memang di MAN 1. Sungguh luar biasa ya, Pak ya. Baik, Pak, mengenai apa yang dimaksud dengan program budaya seperti apa tuh, Pak? Oh, program budaya. Jadi gini, di MAN 1 Bandar Lampung juga tidak lupa kan anak-anak itu punya core masing-masing ya. Ahlinya di di akademik ya tadi jual KSM, tetapi tidak lupa kita tinggal di Lampung ya. Jadi tentunya juga budaya di Lampung itu juga harus hidup di Lampung. Oke, bahasa kita ada bahasa Lampung, cuman budaya-budaya di masyarakat Lampung juga kita hidupkan, seperti dari tari, kemudian lagu-lagu Lampung dan budaya-budaya makanan Lampung itu juga kita memang dibuat supaya kita tidak lupa bahwa kita berada di daerah yang memang harus kita cintai bersama, kita budayakan bersama. Makanya ke depan kami juga akan mengadakan kalau di kelas ungkal di akhir semester di sebentar lagi kan ada yang namanya calling program. Artinya setiap anak itu nanti akan menelpon atau video call gurunya dengan bahasa asing. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa tadi. Nanti ke depan saya juga berkeinginan kami bersama-sama di Mansur, anak-anak akan calling program ke gurunya dengan bahasa Lampung. Jadi nelpon atau video call dengan gurunya bahasa Lampung. Coba Lampung. Keren kan? Betul, betul. Jarang sekali ya, Pak, ada antara guru dan siswa itu ngobrol tuh memakai bahasa asing, memakai bahasa Lampung, itu sungguh luar biasa asik sekali. gitu ya. Baik, Pak,
Pak, mengenai program kelas unggulan tuh ada kegiatan sendiri nggak sih Pak? Oh iya, jadi tadi kalau kita pada depannya guru itu ada memang guru yang di kelas ya, kemudian ada guru tamu guest teacher tadi dari Eropa maupun orang-orang asing dan ada dari dalam negeri. Itu kan kegiatannya yang ada di kelas unggul. Kemudian nanti kita akan belajar tentang misalkan ekonomi, kita akan kunjungan ke industri misalnya, atau Langsung ada kunjungannya? ya ada kunjungan industri. Kemudian kita akan belajar bagaimana mengelola ekonomi di perusahaan. Walaupun kita bukan SMK ya, Iya. tapi itu kan juga penting. Iya, betul. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang misalkan budidaya ikan air laut misalnya. Kita akan kunjungan di Hanura kan ada. Di samping kita akan belajar tentang budidaya, kan ada ekonominya di situ. Kemudian juga ada ilmu-ilmu kebiologiannya. Bagaimana budidaya ikan air laut di pantai, yang itu juga secara ekonomi juga sangat menjanjikan. Itu kegiatan pembelajaran di masa itu asik sebetulnya, walaupun dia pulang sore tidak ngeluh. Kenapa? Banyak dia langsung dipraktekkan di lapangan. Jadi menyenangkan sekali sebetulnya untuk belajar di Mansatu Bandar Lampung, walaupun dia belajar sampai sore. Toh juga kita siapkan fasilitasnya, dan ke depan juga mohon doanya keterlibatan semua segmen masyarakat, alumni maupun orang tua. Kita juga perlu nanti diadakan kendaraan untuk riset dan untuk kunjungan-kunjungan di destinasi yang kita inginkan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya hanya di Sabure Talk, hanya di Sabure TV.